Masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahannya, di antaranya perayaan-perayaan yang belum ada contohnya. Contoh, malam tadi perayaan Nuzul Quran, itu dibantah, saya heran ya, dibantah dengan ayat yang sangat jelas, kok masih mempertahankannya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau seandainya dalam tanda kutip boleh merayakan nuzul Quran, yaitu pada tanggal berapa? 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan 17 Ramadan. Ente dapat riwayat dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya bawakan riwayatnya dan referensinya. Di dalam kitab Tarikhut Tasyri' al-Islami pada Sohifah 6 sampai Sohifah 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Amma nafsul lailati allati ba'tudi'a fihal wahyu fa fiha khilafun katsirun. Sedangkan malam yang menjadi permulaan turunnya Al-Quran, turunnya wahyu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih diperselisihkan. Akan tetapi, wa yamilu Ibnu Ishaq ila annaha kanat lailatas sabi'a asyara minas syahri. Imam Ibnu Ishaq lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Nah, pendapat ini berdasarkan apa? Ini disebutkan wa qad asyarul Qur'anu ila dzalik fi qoulihi ta'ala, dan Al-Qur'an benar-benar telah memberikan petunjuk mengenai hal itu, mengenai nuzulul Qur'an terjadi pada tanggal 17 Ramadan di dalam firman Allah, yaitu in kuntum tu'minuna billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hambaku pada hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua golongan. Nah, yang dimaksud dengan yaumal taqal jam'an ini apa? Disebutkan, wal muradu biyaumil tiqa'il jam'aini yaumul tiqa'il muslimin wal musyrikinah bi badrin, yaitu bertemunya orang-orang Islam dan orang-orang musyrik di lembah Badar. Nah, itu terjadi kapan? Wahwa yaumul jum'ati 17 Ramadan minas sanati tsaniyati lil hijrah. Terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nah, teman-teman, ini adalah acuannya. Acuannya adalah peristiwa Badar. Jadi ketika kita ditanya, malam nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal berapa? Maka jawabannya, malam nuzulul Quran itu terjadi bertepatan dengan peristiwa terjadinya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, berarti nuzulul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan. Tuh teman-teman, ini sudah jelas ya dasarnya. Bahkan ini juga diperkuat oleh Imam At-Tabari. Rawa At-Tabari fi tafsirihi bisanadihi anil Hasan ibni Ali. Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsir beliau dengan sanad yang tersambung kepada Imam Hasan, kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Qala Sayyidina Hasan berkata, kanat lailatul furqan yaumal taqal jam'ani lisab a'asyarata min syahri Ramadan. Bahwa malam Furqan atau malam nuzulul Quran itu terjadi pada atau bertepatan dengan hari bertemunya dua golongan. Bertepatan dengan peristiwa Badar, yaitu tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian Imam Al-Qastolani juga membahas tentang persoalan ini, tentang masalah ini di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, bahwa mengenai penentuan malam nuzulul Quran ini memang banyak pendapat teman-teman. Akan tetapi disebutkan minha al-qaulu alladzi ma la ilahi Ibnu Ishaq wa qala innahu rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani min hadithi Zaid bin Arqam wa ana amilu ila hadzal ra'yi thiqatun minni. Jadi thiqatan minni. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang thiqah menurut Imam Ibnu Ishaq, pendapat yang bisa dipercaya. Sehingga
bisa kita jadikan satu landasan, satu acuan yang menyatakan bahwa malam nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Kalau kita kurang referensi, ini bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 Shahifah 299. Kalau di Ibnu Katsirnya dinyatakan terkait dengan riwayat Sayyidina Hasan bin Ali tadi disebutkan isnadun jayyidun qawiyun, bahwa sanad ini adalah sanad yang jayyid, yang kuat. Nah, ini kalau kita mengacu pada ulumul hadis, maka riwayat ini adalah riwayat yang sahih, teman-teman ya. Kemudian ada juga riwayat yang menyatakan an Aliyin, dari sahabat Ali, qala kanat lailatul furqan lailatal taqul jam'an. Jadi malam Furqan atau malam nuzul Quran itu terjadi bertepatan dengan peristiwa Badar. Nah, wa huwa as-sahihu inda ahlil maghazi wasyar. Bahwa pendapat ini atau riwayat ini adalah riwayat yang sahih menurut pakar sejarah, teman-teman ya. Ini adalah riwayat yang sahih. Tadi sudah jelas bahwa malam nuzulul Quran itu adalah malam malam 17 Ramadan. Nah, kalau ada yang menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, bukan dari Baitul Izzah ke pada baginda Nabi. Ini dikatakan dalam tafsir Jalalain, teman-teman ya. Inna anzalnahu ay al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudi ila sama'id dunya. Kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia fi lailatul qadar, yaitu pada malam yang penuh keagungan, penuh kemuliaan. Nah, ini turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Nah, itu teman-teman, saya kira ini sudah jelas bahwa kita memperingati malam nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu punya dasar yang kuat. Nah, memperingatinya sendiri itu boleh ataukah tidak? Tentu boleh, teman-teman. Ini berdasarkan firman Allah, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ, dan ingatkan mereka tentang hari-hari besar ataupun peristiwa-peristiwa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Tafsir Mafatihil Ghaib pada jilid 19, Shahifah 65, ini dikatakan begini. Amma qauluhu wa dzakirhum bi ayyamillah ila anqal al-mas'alatu tsaniyatu annahu yu'abbaru bil ayyam anil waqa'i'il 'azimah allati waqa'at fiha. Jadi yang dimaksud dengan ayyamillah itu adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Nah, di antara peristiwa besar kita itu selain terutusnya baginda Nabi, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk ayyamillah, termasuk waqa'i'il azimah, peristiwa-peristiwa agung, peristiwa besar. Sehingga idza arafta hadza fal makna idhum bit targhib wat tarhib wal wa'di wal wa'id. Jadi kita harus peringati peristiwa-peristiwa itu, kita berikan nasihat mereka, ataupun kita jadikan peristiwa itu sebagai nasihat, bitarghibih, memberikan motivasi-motivasi, watarhibih, kemudian memberikan peringatan-peringatan. Jadi memotivasi masyarakat, memotivasi umat Islam supaya lebih mencintai Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sudah sangat jelas, mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.